Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video pembelajaran mengenai nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azara Citra Ringgani dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil materi yang sudah kelompok kami buat tentang nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia. Anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Azara Citra Ringgani, kemudian ada Farid Ramdhani, Ririn Gusmiati, dan Aldi Rahmandika. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Fungsi dari konstitusi sendiri yaitu yang pertama sebagai konstitusionalisme, yaitu landasan berdasarkan konstitusi. Artinya konstitusionalisme adalah prinsip yang menekankan pentingnya keberadaan dan penghormatan terhadap konstitusi dalam menjalankan pemerintahan. Ini berarti bahwa pemerintahan harus tunduk pada aturan dan batasan yang ditetapkan dalam konstitusi negara tersebut. Konstitusi menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa. Ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat secara umum. Dengan demikian, konstitusi dan sistem hukum menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hak-hak yang telah dijamin. Yang ketiga, memberikan rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat. Ini mencakup proses legislasi, pengaturan hak-hak individu, dan prosedur perubahan yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan sosial. Dengan adanya kerangka dasar hukum ini, perubahan masyarakat dapat diatur secara teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Yang keempat, meningkatkan kecintaan terhadap negara serta para pahlawan. Artinya, konstitusi dapat berperan dalam memupuk rasa nasionalisme dan apresiasi terhadap tokoh-tokoh yang berjasa dalam sejarah bangsa. Ini bisa dilakukan melalui penyertaan nilai-nilai patriotisme dalam teks konstitusi, pengakuan terhadap peran pahlawan dalam membentuk negara, dan penekanan terhadap pentingnya menghargai warisan sejarah dan perjuangan para pendahulu. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menjadi sebuah dokumen hukum, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional yang memperkuat rasa kebanggaan dan pengabdian terhadap negara. Sifat konstitusi. 1. Tertulis. Konstitusi ditulis dalam bentuk buku yang diberlakukan. Konstitusi tertulis dapat diubah hanya sesuai dengan proses amandemen yang telah ditetapkan. 2. Tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis yaitu berarti tidak disusun dalam bentuk buku atau disahkan oleh Majelis Konstituante. Namun demikian, beberapa bagiannya tersedia dalam bentuk tertulis tetapi tidak dimodifikasi dalam bentuk dokumen hukum atau kode atau buku. 3. Fleksibel. Konstitusi dikatakan fleksibel apabila prosedur perubahan sederhana dan perubahan dapat dilakukan dengan mudah. 4. Kaku. Konstitusi kaku berarti konstitusi tidak dapat diubah dengan mudah. Metode amandemennya sulit. 5. Berkembang. Konstitusi berkembang berarti sesuatu yang dapat dibuat kapan saja oleh kumpulan orang atau lembaga manapun. Nilai-nilai dalam konstitusi. Hasil atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam penyataan praktik. Menurut Carl Lewis Steins, ada aspek penting. 1. Sifat idealnya sebagai teori, Dasolen, dan 2. Sifat nyatanya sebagai praktik, Dasein. Ada setidaknya 3 nilai yang terdapat dalam kajian konstitusi, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik.
Nilai konstitusi di Indonesia. UUD 1945 adalah konstitusi bernilai normatif, bukan nominal atau semantik. Sejarah perubahan konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk mengubah UUD 1945, MPR harus meminta persetujuan rakyat melalui referendum. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap sejak tahun 1999 dan Komisi Konstitusi dibentuk untuk mengevaluasi perubahan tersebut. Selanjutnya, perubahan konstitusi di Indonesia. Ada 4 periode. Yang pertama yaitu periode pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 yang membahas tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu tentang penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Periode ketiga pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 tentang penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode keempat pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang tentang penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan UUD 1945. Perubahan pertama UUD 1945 yaitu pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua UUD 1945 yaitu pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga UUD 1945 yaitu pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat UUD 1945 yaitu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Norma dalam Konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan-aturan dasar ketatanegaraan, tetapi juga mengandung norma-norma yang mengatur perilaku individu dan lembaga negara. Norma-norma ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Berikut beberapa contoh norma-norma konstitusi Indonesia. Yang pertama yaitu ada akuntabilitas, kedua transparansi, ketiga efisiensi dan efektivitas, keempat profesionalisme, kelima supremasi hukum, keenam demokrasi, ketujuh keadilan sosial, kedelapan kemanusiaan yang adil dan beradab, 9 persatuan dan persatuan bangsa, 10 kedaulatan rakyat. Kesimpulan, Konstitusi Indonesia merupakan pedoman fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Memahami nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Konstitusi Indonesia sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nilai-nilai dan norma-norma Konstitusi Indonesia ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai dan norma-norma ini, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.